Shalom, selamat sore ibu-ibu yang berada di rumah yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah streaming PKP pada sore hari ini. Dan ibadah kita pada sore hari ini, pelayanan firman dibawakan oleh Diaken Ibu Jane Rahakbau. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri, kita menyanyikan himne Berkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia. Dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita surga mengabdi, nyata bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Ibu-ibu persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Nya. Kita mengangkat pujian menghadap Allah dengan menyanyi Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Pada saat ini, baik semua
Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah PKP pada sore hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada sore hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 4 sampai 5. Kita baca secara berbalasan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saya persilakan ibu-ibu duduk, dan kita akan menyanyi kembali Kidung Jemaat 17, baitnya yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang memiliki kehidupan kami bersyukur ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih atas kebersamaan dengan Pelkat PKP yang saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan tiba waktunya bagi kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kuasai pikiran dan hati kami, agar seketika lamanya kami boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita siapkan bagian pembacaan firman bagi kita saat ini yang terambil dari kitab Roma, merupakan surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, Roma 1 ayat 5 sampai dengan 7. Roma 1 ayat 5 sampai dengan 7. Dan untuk menyambut firman Tuhan, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Roma 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang menyatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mau membaca, tapi mau melakukan firman itu dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita semua pasti tahu lagu rohani yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Yonatan Prawira, yang bukan hanya pencipta lagu, tetapi dia juga seorang inspirator yang karya-karyanya banyak memberkati orang-orang. Dan saya percaya lagu ini juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Lagu ini bermakna tentang kesadaran seseorang bahwa tanpa Tuhan ia bukan siapa-siapa. Ia dilahirkan tanpa membawa apapun ke dunia ini dan akan kembali kepada Allah, Sang Pencipta, juga dalam keadaan yang sama. Kecuali ia membawa pertanggungjawaban kehidupannya, apa yang sudah dilakukan selama hidupnya di hadapan Allah nanti, dalam tahta pengadilan Allah kelak. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, kesadaran seperti ini juga membawa seseorang makin peka akan kasih Allah dalam hidupnya, dan membuat orang itu menjadi sangat responsif untuk membalas kasih Allah itu, dengan melayani dan menjadi hamba yang taat dan setia bagi Allah yang punya kehidupannya. Motivasi dan spirit pelayanan seperti ini bertolak dari hati yang bersyukur dengan satu kesadaran bahwa semua yang ada di dalam diri kita adalah karena kasih karunia Allah semata yang kita nikmati hari lepas hari. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, spirit ini juga terlihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, tokoh dalam bagian pembacaan kita saat ini. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan rasul bagi semua bangsa. Kita bisa melihat dalam Roma 1 ayat 1 dan Roma 1 ayat 5. Paulus menekankan dalam suratnya bahwa ia tidak mengangkat dirinya sebagai rasul. Identitas rasul yang dimilikinya adalah karena Paulus dipanggil dan dikuduskan Allah untuk mengabarkan Injil kebenaran Kristus. Nah, sikap ini memperlihatkan kerendahan hati seorang Paulus yang mau menerjemahkan istilah rasul yang dimilikinya hanya merujuk pada sosok yang diwakilinya, yaitu Yesus Kristus. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, sebagai hamba Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitakan Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa, anak Allah yang harus tersalib, yang kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah penggenapan nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Di sisi yang lain, Paulus juga mengemban tugas untuk menuntun semua bangsa agar percaya dan taat pada Kristus, termasuk saat itu untuk orang-orang Roma. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Paulus tidak mengenal orang Roma, karena memang bukan Paulus yang mendirikan jemaat Kristen di kota Roma. Tetapi pemahaman akan tugasnya sebagai rasul bagi segala bangsa membuat Rasul Paulus tidak sungkan untuk menulis surat kepada jemaat Kristen di kota Roma, mau menyampaikan pengajarannya tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Hati Paulus sebagai hamba Yesus Kristus
membuatnya merasa berkepentingan untuk melayani jemaat Allah. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, dari firman Tuhan saat ini kita mau belajar banyak hal dari kehidupan Paulus. Kesadaran dan spirit pelayanan Rasul Paulus harusnya juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Yesus Kristus melalui karya keselamatannya di kayu salib juga sudah kita nikmati, yang Minggu Paskah kemarin kita ingat dan rayakan. Kristus dalam rupa sebagai Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Kristus mengambil rupa sebagai hamba. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib dalam karya keselamatannya bagi kita. Kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, spirit dalam kerendahan hati untuk melayani Allah di dalam Kristus haruslah menjadi spirit kita. Kita belajar dari Rasul Paulus, kita belajar dari Kristus yang dalam kerendahan hatiannya tetap melayani dalam kehidupannya. Dan saat ini dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik sebagai ibu rumah tangga yang harus melayani keluarga, dalam kehidupan profesi pekerjaan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di gereja, kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Paulus tidak mengenal jemaat di kota Roma. Paulus bukan pendiri jemaat di kota Roma, tetapi dia mau keluar dari zona amannya. Dia mau tetap setia melayani mereka. Harusnya itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita mau melayani orang-orang yang bukan hanya kita labeli dengan saudara, dengan teman, dengan orang-orang satu gereja, dengan tetangga atau dengan saudara. Tetapi kita mau keluar dari zona aman tersebut. Kita mau melayani mereka siapapun juga, bahkan mereka yang tidak kita kenal, dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita juga mau melayani Tuhan di dalam kerendahan hati, di dalam kesetiaan seperti Yesus Kristus. Dan ini tentunya bukan tugas yang mudah, karena kerikil yang paling tajam dalam kehidupan pelayanan adalah egoisme. Ini kelemahan manusia yang paling mendasar, dan iblis sangat tahu dan paham akan hal ini. Sehingga seringkali hal ini menjadi titik bidik godaan iblis dalam kehidupan manusia. Berapa banyak pelayan Tuhan jatuh karena egoismenya. Itu sebabnya ibu-ibu yang kekasih, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa Kristus telah tersalib untuk keselamatan ibu-ibu dan saya. Dan harusnya juga kita mampu menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24 menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus ketika kita mampu menyalibkan keinginan daging kita. Menjadi milik Kristus artinya kita taat pada Kristus. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita taat, kita hidup di dalam roh. Kita mau melakukan apapun kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau membawa hidup kita untuk tetap setia melakukan kehendaknya. Sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah-buah roh, dan buah-buah itu boleh dinikmati oleh sesama kita. Sebagai ungkapan syukur nyata atas kebaikan Allah bagi hidup kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Biarlah firman Tuhan saat ini juga menguatkan ibu-ibu dan saya di dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing
untuk membawa hidup kita terus menjadi alat berkat Tuhan, dimanapun kita berada dan kemanapun Tuhan mengutus kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, Gita Bakti 160, bait 1 dan 2, sahabatku yang paling karib, menjadi respons pujian bagi kita atas firman yang kita dengar bersama. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, kalau firman-Mu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang boleh menguatkan hidup kami. Tolong kami ya Bapa, sehingga di dalam tugas dan tanggung jawab kami, sebagai ibu-ibu rumah tangga, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Bahkan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk membawa hidup kami agar menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, yang tidak hanya mau melayani orang-orang yang kami kenal, tetapi juga kami diberanikan untuk boleh melayani siapapun mereka, bahkan orang yang tidak kami kenal di dalam kehidupan kami. Tolong kami juga agar kami tetap menjadi orang-orang yang mampu membawa hidup kami menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama kami. Ya Bapa Kekal Kudus, saat ini kami membawakan Pelkat PKP. Tuhan memberkati seluruh pengurus Pelkat PKP yang ada di 12 sektor gereja kami. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan pelayanan mereka. Biarlah di dalam tuntunan ilahi, hikmat dan kebijaksanaan Allah boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati juga akan seluruh ibu-ibu yang terlibat yang ada di dalam Pelkat PKP. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, pergumulan dan kerinduan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai pendamping bagi suami kami, bahkan sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang sungguh ya Bapa, agar di dalam tuntunan ilahi kami dimampukan melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa Kekal Kudus, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan memberkati pendeta jemaat, Tuhan memberkati ketua majelis jemaat, Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati rekan-rekan presbiter,
Tuhan memberkati semua pengurus Pelkat PKP, pengurus ke-6 Pelkat yang ada. Tuhan pimpin kami, tuntun kami dengan hikmat-Mu ya Bapa. Dan semua juga orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami. Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang sungguh, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan penuh kerendahan hati, ketulusan dan kejujuran. Dan biarlah apa yang kami lakukan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga rekan-rekan presbiter yang saat ini bergumul untuk program kerja di tahun 2021-2022. Biarlah semua program kerja yang tersusun adalah program kerja yang betul-betul Tuhan berkenan di dalamnya. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat di dalam tuntunan ilahi. Biarlah mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Bapa Kekal Kudus, hamba juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Tuntun mereka dengan hikmat-Mu, agar di dalam tuntunan ilahi mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Berikan kami kemampuan juga untuk menghadapi aksi teror yang akhir-akhir ini menjadi bagian dalam kehidupan bangsa kami. Berkati kami semua ya Bapa, lindungi kami semua, dan juga berkati para pemimpin kami, agar mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ketika harus berhadapan dengan semua aksi-aksi teror yang menjadi bagian dalam kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat kami, jemaat GPIB Erena. Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Bahkan juga semua anggota jemaat kami yang terpapar COVID. Tuhan kasihani kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kami percaya bahwa ketika mereka ada di dalam situasi ini, itu semua ada di dalam penglihatan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan tolong agar mereka segera keluar dari COVID yang mendera kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan dengan ketersediaan obat yang akan menjadi vaksin bagi COVID-19 ini Tuhan. Beri kami kemampuan untuk memahami bahwa ketika Engkau menempatkan pergumulan atas penyakit COVID ini, Tuhan juga memberikan jalan keluar melalui vaksin yang diberikan oleh pemerintah bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang juga saat ini rentan terkena COVID. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga buat anak-anak yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan Yesus juga menjaga dan memberkati kehidupan mereka. Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ungkapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita,
dan untuk kemuliaan-Nya, karena dalam sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 387 bait yang 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh tercurah atas kehidupan kami. Lewat berkat-Mu juga kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar terpakai dan berguna bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Ibu-ibu tetap dalam sikap berdiri. Mari kita terima amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2 menjadi lagu pengutusan saat ini. Besarlah kasih Bapakku dan apa yang berikut.
Tuhan Yesus berkati, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Pimpinan Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus, kiranya menyertai ibu-ibu sekalian, menyertai kita semua hari ini, kekal selama-lamanya.